Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, berisi pengalaman, berisi inspirasi, dan tentunya pencerahan yang bisa Anda simak, Anda dengarkan, dan wajib Anda terapkan dalam hidup Anda. Ya, bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe-nya, nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Saya membuat audio ini sudah jam 23:24 menit. Sudah tengah malam, sudah suasananya hening, yang ada hanya suara AC, suara mesin AC itu gitu ya. Sangat hening di malam ini. Hari ini hari Kamis tanggal 20. Tanggal 20 ini sudah banyak sebagian orang yang beraktivitas kembali setelah libur Idul Fitri. Meskipun ada masuk sudah sejak Senin, tapi ada juga beberapa perusahaan yang membuat aturan cutinya sampai tanggal 19 dan 20 baru masuk. Sama juga dengan teman-teman di Wanasjati. Saya membuat aturan liburnya sampai tanggal 19 hingga hari 20 tadi. Hari ini teman-teman di Wanasjati sudah masuk gitu ya. Meskipun masuk tanggal 20, liburnya sejak tanggal 9, tapi pengiriman buku semuanya tetap bisa terlayani karena ada teman di Wanasjati yang rumahnya dekat sehingga bisa membantu ketika ada orderan buku untuk dikirimkan. Saya bahagia ketika melihat banyak orang mulai menyadari hebatnya pikiran. Banyak orang mulai membaca buku 10 keajaiban pikiran. Di situ responnya sangat bagus. Saya lihat di Shopee, di Tokopedia, yang WA ke saya juga mengatakan buku ini buku yang isinya daging semua, buku yang bermanfaat, buku yang mengubah hidup saya gitu. Bahkan ada orang yang katanya mau bunuh diri ketika baca buku ini nggak jadi bunuh diri gitu ya. Itu tujuan saya sebetulnya membuat buku-buku. Ada buku 10 keajaiban pikiran, ada buku Alfa Telepati, buku kitab 11 sugesti, buku instan hipnosis, ada buku sedang progres kitab kunci penarik rezeki gitu ya. Tujuannya adalah membuat manusia menjadi manusia, membuat urip menjadi urup kalau bahasa Jawanya, hidupnya menjadi menyala ya. Kenapa? Karena banyak di luar sana pemahaman doktrin yang kelihatannya betul tapi justru melemahkan, dan itu saya temukan banyak di hari ini, hari Kamis tanggal 20. Saya tidak ke kantor Yawahana karena hari ini tadi kebetulan kalau di rumahnya istri saya gitu ya, itu ada tradisi Hari Raya Ketupat. 7 hari setelah Idul Fitri ada Hari Raya Kupatan, Ketupat gitu kalau bahasa di Madura gitu ya. Makan ketupat sehingga saya sama istri sama Amira ke rumahnya istri, ke rumahnya mertua. Ada kumpul-kumpul, kemudian makan ketupat dan sebagainya. Nah, di situ saya melihat bahwa di bangsa kita sudah banyak sekali filosofi yang luar biasa. Ketupat, siapa yang dulu buat ketupat gitu ya? Kenapa tiba-tiba nasi masukkan ke daun itu lalu direbus dan sebagainya? Ada yang mengatakan itu buatannya Sunan Kalijaga. Filosofinya adalah mengakui kelepatan, mengakui kesalahan. Banyak hal yang bagus, banyak hal yang sudah dimiliki oleh bangsa kita, banyak hal yang bagus. Tapi kadang banyak orang tidak memahami itu, kemudian memasukkan doktrin-doktrin dari luar yang yang tidak sesuai dengan bangsa kita sebetulnya, doktrin impor yang malah membuat orang jadi kacau gitu. Tadi saya ketika selesai makan ketupat itu, siang-siangnya
saya ada telepon gitu ya, dapat telepon dari seseorang, dia seorang bapak sepertinya, dia cerita bahwa Mas Firman, saya sudah tua, saya tanya berapa umurnya Pak, umur 57 dia bilang. Terus kenapa Pak? Saya merasa tidak bisa membuat anak istri saya bahagia, saya merasa gagal di hidup saya. Padahal saya dulu suka baca buku, saya dulu sudah ikut bisnis macam-macam, ikut bisnis multi level, jual beli mobil, jual beli tanah, tapi nggak tahu kenapa sampai di usia saya sekarang ini saya merasa tidak bisa memberikan apa-apa kepada anak saya. Saya tidak bisa memberikan apapun, anak saya juga sekarang hidupnya juga tidak nyaman gitu ya. Istri saya juga hidupnya merasa tidak bahagia, rumah tidak punya, masih ngontrak dan sebagainya. Itu apakah sudah takdir saya seperti ini terus atau gimana Mas Firman? Saya jawabnya apa? Bapak baca dulu ya buku 10 Keajaiban Pikiran. Di situ Bapak bisa memahami bahwa semuanya tergantung dari isi kepala Bapak. Harus saya mengatakan, Bapak kalau di posisi saat ini Bapak kemudian merasa lemah, merasa kalah, dan merasa tidak punya daya apa-apa, maka hidup Bapak selamanya seperti itu. Tapi kalau Bapak di saat sekarang ini habis nelfon saya, Bapak baca buku 10 Keajaiban Pikiran, Bapak kembali semangat, kembali muncul motivasi besar, Bapak mau menerapkan video di Jaya Kehidupan, maka Bapak hidupnya berubah. Bapak ini lalu mengatakan, saya sudah nonton Jaya Kehidupan Mas, dan saya merasa memang ya saya yang salah gitu. Selama ini saya sering nyalahkan anak saya karena nggak bantu nyalahkan istri dan sebagainya, padahal yang salah saya, kata Bapak itu. Nah, lalu saya jawab, nah itu Pak, Bapak harus mulai berubah cara berpikirnya, berubah, jangan marah-marah sama orang lain, jangan nyalahkan orang lain, berubahlah, dan Bapak kerjakan dulu apa yang ada di Jaya Kehidupan. Bapak baca buku 10 Keajaiban Pikiran. Nanti kalau Bapak sudah mulai memahami, Bapak bisa lanjut belajar AMC-nya. Banyak orang seperti Bapak ini. Banyak orang mengeluh di usia tuanya. Banyak orang merasa gagal di usia tuanya. Hal ini wajar, yang namanya sudah tua, sudah capek, sudah mungkin lelah dengan sebagainya, tapi merasa kok hidupnya biasa saja. Lalu merasa kehilangan waktu, merasa kecewa, dan ya seperti ini. Makanya buat Anda yang sekarang masih usia muda, cobalah berpikir yang benar, cobalah belajar yang benar, supaya usia tua Anda tidak seperti banyak orang yang ada saat ini. Jangan buru-buru menyalahkan takdir, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan atas hidup Anda. Karena bagaimanapun hidup Anda di usia tua ini, itu hasil dari apa yang sudah Anda kerjakan selama hidup Anda. Hasil dari apa yang sudah Anda baca dalam hidup Anda. Hasil dari apa yang sudah Anda pelajari dalam hidup Anda selama ini. Itu yang membuat efek di masa tua Anda. Kalau Anda ingin masa tua Anda bahagia, kaya, dan menyenangkan, maka mulai muda isilah kepala Anda dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mengkayakan, hal-hal yang membahagiakan. Ketika usia mudanya enak, usia mudanya benar isi kepalanya, maka pasti usia tua Anda penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, kebelimpahan, dan kenyamanan. Ayo sekarang, mumpung masih usia yang masih muda, berpikirlah yang baik, berpikirlah yang menyenangkan, belajarlah hal-hal yang mengkayakan, supaya apa? Masa tua Anda bahagia. Buat Anda yang sudah masa tua, jangan mengeluh dulu. Ingat, Anda masih punya kepala, masih punya tangan, masih punya kaki, masih bisa bernafas. Itu artinya masih ada kesempatan untuk berubah. Camkan ini dan dengarkan ini. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.